main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 681. Upacara penyambutan. Dalam hatinya, Seng Wei tidak ingin keluarga Sen bermusuhan dengan Ye Guan. Namun dia bukanlah pemimpin keluarga Sen. Ketika keluarga Sen memutuskan untuk membunuh Ye Guan, dia segera membuang pikiran dan perasaannya tentang tidak menginginkannya untuk menjadi musuh dengan ide Ye Guan. Karena kita adalah musuh, kita tidak boleh memberi mereka kesempatan. Mendengar kata-kata Sen Sui, semua anggota keluarga Sen yang berkuasa di istana sedikit terkejut. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, "Seng Wei, untuk membunuh seorang pemuda, apakah pemimpin klan perlu mengambil tindakan secara pribadi?" Seng Wei berkata dengan suara yang dalam, "Tetua ketiga, pemuda ini bukanlah orang biasa. Pertama, dia adalah pewaris yang dipilih oleh Tuhan." Saat kata Senyi muncul di aula, suasana di aula tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Tapi Seng Wei mengabaikan ini dan melanjutkan, "Setiap orang harus tahu tentang Senyi. Apakah menurut Anda dia akan memilih anak laki-laki biasa?" Semua orang diam. Seng Wei menambahkan, "Selain itu, orang ini ditemani oleh binatang jahat dan leluhur spiritual. Semua orang tahu betapa kuatnya Tetua Agung, tapi dia dibunuh di depan binatang jahat itu bahkan tanpa bisa melawan. Tidak ada kekuatan untuk melawan." Mendengar kata-kata Seng Wei, semua orang kuat dari keluarga Sen di lapangan terkejut. Tetua ketiga berkata, "Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan." Mereka semua sangat marah ketika mengetahui bahwa sesepuh agung terbunuh. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa sesepuh agung terbunuh seketika. Ketika mereka mengetahui bahwa sesepuh agung terbunuh seketika, mereka terkejut. Kekuatan The Great Elder tidak lemah. Dia adalah ahli top dengan 60% keilahian. Itu berarti pihak lain setidaknya 70% dewa. Seng Wei mengangguk sedikit. Ya, dan orang ini keluar dari alam kematian hitam hidup-hidup. Alam kematian hitam, semua orang terdiam lagi. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Seng Wei memandang pemimpin keluarga Sen. "Pemimpin klan, saran saya adalah jika Anda bukan musuh, bertemanlah dengannya. Jika Anda adalah musuh, maka sang patriark secara pribadi akan maju dan membunuhnya tanpa memberinya jejak peluang." Di aula, semua orang memandang Senki, kepala klan Sen. Sinki berkata langsung tanpa ragu-ragu, "Bunuh." Seng Wei menutup matanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, Senki berkata lagi, "Biarkan Sen Wu memimpin rakyat." Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam perlahan keluar dari sorotan cahaya di sebelah kanan. Sen Wu, orang terkuat kedua di keluarga Sen saat ini, hanyalah sang patriark. Seng Wei ragu-ragu untuk berbicara. Dia awalnya ingin terus membujuk dan membiarkan Senki mengambil tindakan secara langsung. Tetapi jika dia berbicara saat ini, itu sama saja dengan menyinggung Sen Wu. Perilaku ini sangat bodoh. Karena itu, dia hanya bisa diam. Setelah Sen Wu muncul, wajahnya tanpa ekspresi, "Saya cukup sendirian." Senki berkata, "Orang ini tidak sederhana. Jangan meremehkan musuh. Pimpin pasukan keluarga Sen. Jika Anda dikalahkan, segera mundur dan tunggu saya kembali." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menghilang. Sen Wu mengerutkan kening, tapi masih mengangguk setuju. Tentu saja, dia tidak bisa melanggar perintah pemimpin klan di depan semua orang. Segera, pertemuan berakhir, dan di dalam keluarga Sen, lusinan aura kuat naik ke langit dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Di suatu tempat, Seng Wei memandangi kedalaman langit berbintang di kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya.
Dia tahu bahwa keputusan keluarga dewa kali ini mungkin mempengaruhi naik turunnya keluarga dewa. Jika keluarga Sen berhasil, maka keluarga Sen mungkin mencapai ketinggian baru dengan bantuan buku catatan itu. Jika gagal, kekuatan keluarga Sen mungkin terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi keseluruhan masalahnya seharusnya tidak menjadi besar. Di kota, di sebuah kedai minuman, Ye Guan dan Zhen Nangsui duduk berhadapan. Zhen Nangsui melaporkan kepada Ye Guan tentang pembukaan kembali kota Dao saat ini. Ye Guan mendengarkan dengan seksama. Setelah sekian lama, Zhen Nangsui meletakkan gulungan itu di depannya, dan kemudian memandang Ye Guan. Lebih dari 100 pasar Tao telah dibuka kembali. Hasil saat ini cukup bagus, dan kami mulai mendapat untung. Berbicara tentang ini, senyuman muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu sendirian sejak dia meninggalkan klan kota. Oleh karena itu, dia bekerja keras dan usahanya membuahkan hasil. Dan ini baru permulaan. Ye Guan juga sedikit senang. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan berkembang dulu. Kami akan terus berkembang setelah semua kota benar-benar stabil." Zhen Nangsui mengangguk, "Saya mengerti." Tergesa-gesa membuat sia-sia. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bagaimana sikap kotamu terhadapku? Sekarang di antara 3 kekuatan besar, hanya klan kota yang bekerja sama dengannya, dan 2 lainnya sudah mulai mengincarnya. Oleh karena itu, dia ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan klan kota." Mendengar perkataan Ye Guan, senyuman di wajah Zhen Nangsui berangsur-angsur menghilang. "Ada satu hal lagi tentang kunjungan ini, yaitu pemimpin klan kami ingin mengundangmu ke klan Zhen." Ye Guan sedikit terkejut, "Pergi ke klan Zhen?" Zhen Nangsui mengangguk, "Ya, saya mungkin ingin berbicara langsung dengan Anda." Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Dia tahu bahwa Zhen Nangsui pasti tidak bisa mewakili seluruh klan kota, jadi dia harus berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas klan kota. Kedepannya, apakah kita musuh atau teman, kita tetap harus memutuskan dulu. Zhen Nangsui sebenarnya sedikit khawatir karena dia juga takut Ye Guan tidak bisa bernegosiasi dengan baik dengan klan Zhen. Jika pembicaraan ini gagal, saat ini, Ye Guan Dao, ayo pergi ke Zhenzu sekarang. Zhen Nangsui memulihkan pikirannya dan mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, keduanya berdiri dan pergi. 1 jam kemudian, dipimpin oleh Zhen Nangsui, Ye Guan tiba di perbatasan kota. Seperti halnya keluarga Sen, keluarga Zhen juga memiliki bidang bintang alam semesta yang mandiri, dan kekuatannya juga sangat besar, tidak kalah sedikit pun dengan keluarga Sen. Begitu mereka sampai di pintu masuk batas kota, sekelompok wanita cantik perlahan keluar. Di saat yang sama, karpet merah dibentangkan dari batas kota panjang. Di kedua sisi, wanita cantik itu membungkuk hormat kepada Ye Guan, tersenyum, lalu menari dengan anggun. Selama tarian, bunga yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mengalir dari ruang dan waktu di sekitarnya, seperti negeri dongeng. Ye Guan tercengang. Saat ini, Zhen Nangsui di samping tiba-tiba menjelaskan, ini adalah upacara penyambutan. Itu hanya terjadi ketika tamu terhormat datang. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalian cukup menyenangkan." Zhen Nangsui tersenyum dan berkata, "Ini bukan upacara penyambutan yang sederhana. Anda harus merasakannya dengan hati-hati." Mendengar perkataan Zhen Nangsui, Ye Guan langsung merasakannya. Tak lama kemudian, dia sedikit terkejut karena dia menemukan ada sesuatu yang sepertinya memasuki tubuhnya dari segala arah. Zhen Nangsui tersenyum dan berkata, "Ini adalah energi spiritual khusus yang telah dikuasai keluarga Zhen kami. Ini disebut energi spiritual bintang,
yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Tentu saja, bagi Tuan Ye, energi spiritual bintang ini jelas bukan apa-apa. Namun, ini sedikit pemikiran kami. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku bertekad. Zen Nang Sui tersenyum dan berkata, Tuan Ye, tolong. Ye Guan mengangguk sedikit lalu berjalan menuju kota. Setelah memasuki batas kota, Ye Guan menemukan bahwa karpet merah itu sama sekali tidak panjangnya 10.000 kaki, tetapi panjangnya puluhan ribu kaki, membentang langsung ke depan aula penyambutan klan kota. Ye Guan sedikit tercengang. Upacara penyambutan klan kota ini sungguh istimewa. Ketika Ye Guan mengikuti Zen Nang Sui ke aula penyambutan klan Zen, seorang pria parubaya sudah menunggu di sini bersama sekelompok pria kuat klan Zen. Di sebelah Ye Guan, Zen Nang Sui berkata, ini adalah Zen Tian, pemimpin klan Zen saya. Sebelum Ye Guan dapat berbicara, Na Zen Tian segera menghampirinya dan Zen Nang Sui dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye dipersilakan mengunjungi klan Zen kami sebagai tamu. Di belakang Zen Tian, sekelompok orang kuat klan Zen memandang Ye Guan dengan rasa ingin tahu. Mereka tentu saja penasaran dengan Ye Guan ini. Ini adalah pemuda terpanas di seluruh era lama. Ye Guan tersenyum dan berkata, Kepala kota sangat sopan. Upacara penyambutanmu mengejutkanku sedikit. Zen Tian tersenyum dan berkata, Tuan Ye, mari kita bicara di dalam. Ye Guan mengangguk. Oke, di bawah kepemimpinan Zen Tian, semua orang memasuki aula utama. Hanya ada satu meja panjang di aula utama. Ye Guan duduk di satu sisi dan Zen Tian duduk di sisi lain. Namun, Zen Nang Sui berdiri di belakang Ye Guan. Zen Tian tersenyum dan berkata, Tuan Ye, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saya minta maaf jika saya melakukan kesalahan. Ye Guan mengangguk, lebih baik langsung ke pokok permasalahan. Zen Tian mengangguk, sejujurnya, klan saya juga menginginkan buku catatan itu. Tentu saja, kami juga tahu bahwa itu milik Tuan Ye, dan klan kami tidak ingin bermusuhan dengan Tuan Ye. Sebaliknya, kami juga ingin untuk berteman dengan Tuan Ye. Kami berteman dengan Tuan Ye. Jadi kami ingin bertanya kepada Tuan Ye, dalam keadaan apa Tuan Ye dapat meminjamkan barang itu kepada saya untuk dikunjungi. Ye Guan tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak masalah jika kamu melihatnya. Zen Tian berkedip, bertanya-tanya apa maksud Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Zen Nang Sui, lalu berkata, Nona Nang Sui dan saya adalah teman, dan kami bekerja sama dengan sangat bahagia. Jika Nona Nang Sui membuka mulutnya, saya pasti tidak akan menolak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat tersebut tercengang. Zen Nang Sui juga memiliki wajah yang penuh keheranan. Tapi segera dia mengerti maksud Ye Guan adalah membantunya meningkatkan statusnya di kota dan keluarganya. Memikirkan hal ini, Zen Nang Sui merasa hangat di hatinya. Zen Tian melirik Zen Nang Sui yang berdiri di samping, lalu melihat. Dia ingin melihat apakah Ye Guan mengatakan yang sebenarnya atau bohong. Zen Nang Sui sedikit ragu, karena dia tidak tahu apakah Ye Guan bercanda atau mengatakan yang sebenarnya, jika dia berbicara dan Ye Guan menolak. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno berwarna hitam perlahan melayang keluar dari telapak tangannya, dan akhirnya perlahan mendarat di depan Zen Tian. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terdiam. Benar-benar berikan. Setelah Zen Tian menatap buku kuno itu untuk waktu yang lama, dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar tidak memiliki syarat lain? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Zen Tian sangat bingung, kenapa? Ye Guan tersenyum dan berkata,
Lihat saja, tidak ada ruginya, kenapa tidak? Zentian terdiam. Apakah kamu begitu mudah diajak bicara? Saat ini, Zentian tiba-tiba merasa sedikit malu. Karena sebelumnya, dia sebenarnya punya ide untuk merampoknya. Bab 682. Apakah menurutmu begitu mendalam? Melihat buku kuno berwarna hitam di atas meja, semua orang kuat dari klan kota terdiam. Kecelakaan, mereka sangat terkejut karena tidak menyangka Tuan Muda Ye akan meminjamnya seperti ini. Hal ini membuat mereka sedikit kewalahan untuk beberapa saat. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu mudah diajak bicara. Terutama Zhen Nangsui. Suasana hatinya sedang rumit saat ini. Karena dia tidak menyangka Tuan Ye di depannya bisa begitu mudah diajak bicara. Dia merasa sedikit lucu ketika memikirkan tentang keluarga Sen dan tanah air kuno yang membunuhnya demi buku harian itu. Jika orang-orang itu tahu bahwa Ye Guan sangat banyak bicara, mereka tidak akan tahu apa yang akan mereka pikirkan. Melihat Zentian yang diam, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin kepala klan Zentian membaca?" Zentian memandang Ye Guan. Tatapan rumit muncul di matanya. "Tuan Ye, harus saya akui, Anda mengejutkan saya, sangat tidak terduga." Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zentian melihat buku kuno hitam di depannya, tapi dia tidak mengambilnya. Ye Guan sedikit bingung. Setelah Zentian terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan mendorong buku kuno hitam itu kembali ke Ye Guan. Saat ini, Ye Guan semakin bingung. Tidak hanya Ye Guan, tetapi semua orang kuat dari klan Zhen di aula juga bingung. Zentian memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, klan Zhen kami bukanlah tipe orang yang melakukan pelacuran gratis. Klan Zhen kami telah memahami niat baik dan niat Anda. Bagaimana dengan ini? Selanjutnya, klan Zhen kami akan melakukannya bekerja sama denganmu. Jika kami menang melawan tanah air kuno dan keluarga Sen, maka kamu bisa meminjamkan benda ini kepada klan Zhen untuk dilihat, oke?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua tetua di aula tiba-tiba berubah. Bertarung melawan hutan belantara kuno dan keluarga Tuhan bersama-sama. Ini sama saja dengan pertaruhan langsung. Mengapa sang patriark tiba-tiba menjadi bingung? Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam, "Ketua, masalah ini." Zentian melirik lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua itu terkejut dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ketika para tetua lainnya melihat ini, mereka saling memandang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tetapi wajah semua tetua sangat jelek. Ini bukan sekadar pertaruhan sederhana. Kekuatan keluarga Sen dan gurun kuno tidak lebih lemah dari klan Zhen. Jika pemimpin klan membuat keputusan seperti itu dengan gegabah, kemungkinan besar klan Zhen akan terjerumus ke dalam jurang maut. Dan yang paling penting adalah Tuan Ye di depannya telah setuju untuk meminjamkannya kepada klan kota secara gratis. Tapi pemimpin klannya sendiri masih melakukan ini. Hal ini membuat banyak orang di kota tidak hanya bingung, tapi juga sedikit tidak puas. Bagaimanapun, ini menyangkut masa depan seluruh kota. Zentian tampak tenang. Jelas dia tahu bahwa rakyatnya bingung dan tidak puas, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Saat ini, Ye Guan juga sedikit terkejut. Dia memandang Zentian dan tersenyum. "Ketua Zentian, apakah Anda yakin?" Zentian mengangguk. "Oke." Ye Guan sedikit bingung. "Kenapa?" Zentian tersenyum dan berkata, "Apakah ada alasannya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak juga. Tapi masalah ini bukan masalah sepele. Saya harap ketua klan Zentian bisa memikirkannya dengan matang." Zentian tiba-tiba berkata, "Sejauh yang saya tahu, keluarga Sen Senwu telah membawa pasukan keluarga Sen untuk menemukan Tuan Ye.
dan mereka akan tiba di luar kota kami paling lama dalam waktu setengah jam. Jika Tuan Ye mengangguk dan setuju, kami akan jika kita bekerja sama satu sama lain, maka kita bisa berlatih membunuh bagian dari keluarga Sen ini terlebih dahulu. Ye Guan menatap Zentian dan tidak berkata apa-apa. Zentian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya alasan untuk menolak." Zentian tertawa, "Kalau begitu saya harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zen Nang Sui di samping dan berkata, "Bawa Tuan Ye ke aula samping untuk beristirahat sebentar dan bersiap untuk pertempuran." Zen Nang Sui mengangguk sedikit dan menatap Ye Guan. "Tuan Ye, tolong." Kamu melirik orang-orang di belakang Zentian, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi bersama Zen Nang Sui. Saat Ye Guan dan Zen Nang Sui pergi, seorang lelaki tua berambut abu-abu tiba-tiba berkata, "Pemimpin klan, mengapa ini?" Orang kuat lainnya dari klan Zen memandang Zentian satu demi satu. Mata mereka penuh kebingungan dan kebingungan. Zentian menghela nafas dengan suara rendah. "Mereka menunjukkannya kepada kita secara gratis, bisakah kita menontonnya?" Orang tua berambut putih itu bingung, "Kenapa tidak?" Zentian menatap semua orang yang hadir, lalu berkata, "Tentu saja saya bisa melihatnya, tetapi apakah Anda menginginkan wajah klan Zen saya?" Semua orang diam. Memang benar, ini mengambil keuntungan dan sedikit tidak tahu malu. Tapi semua orang mengira itu tidak berbahaya. Zentian melanjutkan, "Jika dia adalah orang biasa, kami akan mengambil keuntungan jika kami memanfaatkannya. Namun, Tuan Ye bukanlah orang biasa. Jika klan Zen kami benar-benar memilih untuk tidak tahu malu dan memilih untuk memanfaatkan ini, maka kita akan berada di hatinya. Ukuran porsinya akan sangat berkurang." Orang tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin klan, kamu bilang dia bukan orang biasa. Bagaimana kamu bisa melihatnya?" Zentian berkata pelan, "Apa dia tidak tahu nilai buku catatan Senyi? Dan karena dia tahu nilai buku catatan itu, dia bersedia meminjamkannya kepada kita." Orang tua berambut putih itu menjadi semakin bingung. Apakah ada masalah dengan ini? Orang-orang tua lainnya juga bingung. Zentian menghela nafas dengan suara rendah. Inti masalahnya terletak pada sikapnya terhadap buku catatan itu. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menganggap serius catatan itu. Hanya ada dua alasan untuk ini. Yang pertama adalah ketidaktahuan dan tidak tahu nilainya. Jadi dia tidak menghargainya. Yang kedua sadar akan nilainya. Tapi nilainya ada untuknya. Itu saja, ditambah apa yang telah dia tunjukkan di masa lalu. Jadi aku itu dapat disimpulkan bahwa kekuatan di belakang Tuan Ye pasti sangat menakutkan. Orang tua berambut putih dan yang lainnya terdiam. Setelah mendengar kata-kata Zentian, semua orang pada saat ini ingat bahwa memang, dari awal hingga akhir, Ye Guan tidak mempertimbangkan berat buku catatan itu. Siapa dan keluarga apa yang bisa melakukan ini? Zentian melanjutkan. Lagi pula, pernahkah kamu menyadarinya, orang ini masih sangat muda. Tetapi ketika dia datang ke kota kita dan menghadapi kota kita, dia tidak takut sama sekali. Orang seperti ini telah melihat dunia. Dengan kata lain, dia pasti telah melihat kekuatan yang lebih kuat dari keluarga kota kita. Atau dengan kata lain, kekuatan ini milik keluarga mereka. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Kepala klan, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Tapi ada pertanyaan, selain ketiga keluarga kita dan tanah leluhur, apakah ada kekuatan yang lebih kuat dalam hal ini, dunia? Dan dia jelas bukan dari tanah keluarga dan leluhur Tuhan, serta hutan belantara kuno." Orang-orang lainnya juga melihat ke arah Zentian.
Apakah ada kekuatan lain di alam semesta ini yang lebih kuat dari kekuatan-kekuatan tersebut? Kalaupun ada, mereka tidak mungkin tidak mengetahuinya. Zentian tiba-tiba bertanya, apakah alam semesta memiliki batas? Semua orang tercengang. Zentian menggelengkan kepalanya. Tidak ada batasan. Sejak zaman nenek moyang kami, klan Zentian kami telah menjelajahi alam semesta dan membuka dunia baru. Namun selama bertahun-tahun, kami telah menempati begitu banyak alam semesta dan galaksi, dan kami telah mencapai akhir alam semesta. Apakah ini akhir? Semua orang diam. Zentian menambahkan, ketika nenek moyang kita pergi, mereka meninggalkan sebuah kalimat. Apakah Anda masih mengingatnya? Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Zentian mengangguk. Yang dimaksud orang tua itu adalah klan Zen kita harus selalu terjaga dan tidak pernah berpikir bahwa kita tidak terkalahkan dan menjadi sombong. Semua orang diam. Faktanya, selama bertahun-tahun, klan Zen sama sekali tidak memperhatikan kekuatan lain, kecuali keluarga Sen, tanah gurun kuno, dan tanah roh kuno. Mereka tahu bahwa Ye Guan tidak sederhana, namun nyatanya, jauh di lubuk hati mereka, mereka tetap tidak menempatkan Ye Guan pada level yang sama dengan anggota klan di kota yang sama, dan mereka tidak percaya bahwa ada kekuatan lain di kota, dunia yang lebih kuat dari mereka bertiga dan tanah leluhur. Bagaimana ini mungkin? Oleh karena itu, semua orang masih merasa keputusan Zentian agak berisiko. Kali ini, Zentian berkata lagi, saya juga tahu bahwa ini sangat berisiko, tetapi saya tetap memutuskan untuk mencobanya. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, mengapa? Zentian tersenyum dan berkata, apa pendapat Anda tentang Tuan Ye? Orang tua berambut putih dan yang lainnya sedikit bingung. Zentian melanjutkan, hanya berbicara tentang orang. Orang tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, ya, jika apa yang dia lakukan tidak memiliki tujuan lain, maka... Berbicara tentang ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius dalam sekejap. Tidak ada tujuan. Jika tindakan Ye Guan tidak memiliki tujuan, apa artinya? Seperti yang dikatakan Zentian, buku catatan itu mungkin hanya itu di mata pihak lain, itu tidak berharga sama sekali. Atau dengan kata lain, pihak lain tidak mengambilnya terlalu serius sama sekali. Selain itu, ada hal lain, yaitu pihak lain tidak pernah berpikir untuk mengandalkan klan Zen. Dengan kata lain, di mata orang lain, klan Zen mungkin seperti itu. Tidak hanya lelaki tua berambut putih yang memikirkan hal ini, tetapi banyak orang di tempat kejadian juga memikirkan hal ini. Mungkinkah klan kota menjadi seperti itu? Jika pemuda ini benar-benar berpikir demikian, apakah pemuda ini terlalu gila? Zentian melirik semua orang, dan kemudian sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia tidak takut pada hutan belantara kuno, dan dia berani membunuh orang-orang dari keluarga Sen, dan dia tidak takut pada keluarga Zen saya. Jika keluarga Zenku tidak menunjukkan kebaikan, tapi dia ingin merampoknya seperti keluarga dewa dan hutan belantara kuno. Kurasa dia juga tidak takut. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah. Ketika saya memikirkan hal ini, saya merasa sedikit luar biasa. Saya juga berharap bahwa saya terlalu banyak berpikir. Tetapi fakta membuktikan bahwa bukan karena saya terlalu banyak berpikir, tetapi saya berpikir terlalu banyak dan tidak cukup. Bocah ini lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Mungkin inilah alasan Senyi memilihnya. Karena pihak lain sudah tahu sejak awal bahwa buku catatan itu tidak akan berada dalam bahaya di tangan pemuda ini. Orang tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi ini pertaruhan besar. Bagaimana jika kekuatan di belakangnya tidak terlalu kuat?
Zentian tiba-tiba berkata, "Apa pendapatmu tentang pemuda ini?" Kesampingkan pengalaman hidupnya. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Jenius surga jauh lebih rendah daripada kejeniusan klan saya." Zentian mengangguk sedikit. Jika Nansue dan dia bisa menikah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula tercengang. "Brengsek, patriark. Apakah menurut Anda begitu mendalam?" Bersambung.